Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Isya Setiawan dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan Sarjana Terapan Gizi. Untuk kali ini, saya ingin memaparkan mengenai anak senang dengan gizi seimbang. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, yaitu mengenalkan atau mengajarkan anak pola makan seimbang dengan isi piringku. Menurut angka kecukupan gizi tahun 2013, anak usia 2-3 tahun membutuhkan 1125 kalori. Dan dibagi menjadi 2 kali snack, yaitu rata-rata snack 100-150 kilokalori, dilanjut dengan 3 kali makan besar. Berikut adalah contoh menu yang dapat diberikan kepada anak usia 2-3 tahun dengan 1 porsi makan dan snacknya. Karbohidrat bisa berupa nasi 5-6 sendok makan atau bisa diganti dengan roti dengan 1 lembar. Protein berupa setengah potong daging ayam sedang atau bisa diganti oleh sapi giling dengan 2-5 sendok makan. Untuk sayur, berikan brokoli 2-3 sendok makan atau bisa diganti juga dengan jagung 2 sendok makan. Untuk buah, bisa diberikan apel setengah ukuran sedang atau 1 pisang dengan ukuran sedang. Untuk susu dan produk turunannya bisa diberikan 1 gelas susu atau 1 gelas yogurt kecil, 1 gelas kecil. Sedangkan untuk snack, berikan 3 keping biskuit sedang atau coklat 2-4 potong. Ini adalah penjelasan tentang makanan pokok 35% dari piring. Apa sih maksudnya? Jadi, makanan pokok itu bisa berupa banyak hal, bisa berupa nasi, bisa berupa kentang, jagung, ubi, dan lain-lain. Dalam satu sajian piring, makanan pokok porsinya 35% dari piring atau sepertiga dari piring. Selanjutnya yaitu lauk pauk sumber protein senilai 35%, yaitu protein hewani antara lain daging merah, daging unggas, ikan, seafood, telur, dan susu. Makanan sumber protein nabati berupa tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dalam satu sajian piring untuk lauk pauk sumber protein porsinya 35% dari piring atau 1/6 piring berisi 1/2 lauk dan 1/2 buah. Yang selanjutnya yaitu buah-buahan dan sayur senilai 30%. Buah-buahan merupakan sumber vitamin A, B1, B6, vitamin C, mineral, dan serat pangan. Sayur merupakan sumber vitamin dan mineral, terutama karoten, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Dalam satu sajian piring, buah dan sayur porsinya 30% dari piring atau 1/6 piring berisi 1/2 sayuran dan buah, selanjutnya 1/2 lauk. Adalah tabel anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk berbagai kelompok umur. Di sini bisa dilihat ada tabel berisi bahan makanan dan juga kelompok umur anak usia 1-3 tahun 1125 kalori dan juga ada keterangan di sampingnya. Bisa di-pause dulu jika ingin memahami tabel dan juga keterangan tersebut. Selanjutnya di sini ada gambar contoh makanan isi piringku usia 1-3 tahun. Berikut adalah contohnya, ada nasi, ada sayuran, ada buah, ada lauk pauk hewani nabati yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sesuai dengan porsi dan ukuran tersebut. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai 4 pilar gizi seimbang. Pedoman ini menggantikan slogan 4 sehat 5 sempurna yang telah diperkenalkan sejak tahun 1952, namun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam bidang gizi serta masalah dan tantangan yang dihadapi. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua yaitu membiasakan hidup bersih seperti cuci tangan dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas-aktivitas fisik seperti olahraga, melakukan hal-hal yang bisa menggerakkan tubuh kita seperti bermain, membersihkan rumah,
dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu memantau berat badan. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kenaikan berat badan kita ataupun penurunan berat badan kita, sehingga kita dapat memperbaiki asupan makan yang dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya yaitu mengenai hubungan status gizi dan perkembangan anak usia 1-3 tahun. Anak yang kurang gizi cenderung memiliki perkembangan yang lambat atau perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya, yang disebut dengan gangguan perkembangan. Sedangkan anak yang memiliki gizi cukup atau baik, perkembangannya akan sesuai dengan usianya. Aturan makan bagi anak atau basic feeding rules. Jadwal. Yang pertama, waktu makannya teratur dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Yang kedua, tidak memberikan selingan atau makanan apapun selain air di antara jadwal makan pada anak. Yang kedua yaitu lingkungan. Dalam makan, anak tidak dalam kondisi dipaksa, tidak ada paksaan dan tidak sambil menonton TV, bermain, menonton HP, dan lain sebagainya. Yang kedua, makanan tidak sebagai hadiah untuk anak. Yang ketiga yaitu tata cara makan. Yang pertama dengan porsi yang kecil, yang kedua memotivasi untuk makan sendiri, agar anak lebih mandiri dan juga membiasakan untuk tidak tergantung kepada orang tua. Yang selanjutnya, pesan gizi seimbang untuk anak. Meliputi yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam bersama keluarga dengan upaya memenuhi kebutuhan zat gizi dalam sehari. Perbanyak mengkonsumsi tinggi protein seperti tahu, tempe, ikan, susu, dan telur. Perbanyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan adalah pangan sumber vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan mineral merupakan senyawa bioaktif yang tergolong sebagai antioksidan. Selanjutnya, batasi mengkonsumsi makanan selingan atau snack yang manis, asin, dan berlemak. Selanjutnya yaitu meminum air putih sesuai kebutuhan dan sangat dianjurkan untuk anak tidak mengkonsumsi minuman-minuman yang manis atau bersoda karena minuman tersebut banyak mengandung gula. Akan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik. Hal itu sangat baik untuk anak. Berikutnya adalah masalah-masalah gizi pada anak. Yang pertama yaitu stunting yang sempat banyak dibicarakan oleh kalangan-kalangan medis. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, terutama pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi pada waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari usia normalnya, dan juga keterlambatan dalam cara berpikir. Selanjutnya, masalah gizi pada anak yaitu obesitas. Obesitas adalah kondisi akumulasi lemak yang abnormal atau berlebihan di jaringan adiposa. Kurangnya aktivitas pada anak memicu terjadinya obesitas. Masalah gizi selanjutnya pada anak yaitu kurang energi kronik atau biasa yang disebut KEK. Kurangnya konsumsi zat gizi, khususnya kurang energi atau sumber karbohidrat yang terus-menerus dapat mengakibatkan kekurangan energi kronik, yaitu KEK. Masalah gizi selanjutnya yaitu marasmus. Anak usia 1-2 tahun yang marasmus menunjukkan kemampuan akademis yang lebih rendah ketika diukur pada usia 5-11 tahun dengan perilaku yang pertama kurang perhatian nih dalam di suatu kelas, yang kedua daya ingat yang sangat rendah, dan yang ketiga kurang atau tidak memiliki motivasi sama sekali. Masalah gizi selanjutnya yaitu anemia gizi pada anak, terutama pada anak yang telah banyak mengkonsumsi susu. Kondisi anemia defisiensi besi yang tidak segera diatasi dapat menimbulkan dampak pada penurunan daya ingat anak dan prestasi belajar anak. Berikut adalah daftar pustaka yang saya cantumkan. Saya mendapatkan materi dari beberapa jurnal yang telah saya tuliskan di gambar sebelah saya.
Cukup sekian dari video saya, semoga video saya bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.